Islam dan kekufuran sudah ada garis pembatas yang begitu jelas. Di luar Islam adalah kafir, di luar Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan penegasan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Di dalam nas yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 85 juga memberikan penegasan, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa saja yang mengambil selain Islam sebagai agama, falay yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah dari orang itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat batasan yang jelas. Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, dan amalan orang Islam yang dilaksanakan sesuai dengan Islam itulah yang diterima oleh Allah. Sedangkan di luar Islam jelas Allah sebut sebagai kekufuran, orangnya disebut dengan kafir, dan amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak jelas? Jelas. Semuanya sudah jelas, dijelaskan di dalam Al-Qur'an begitu gamblang. Maka upaya untuk mengaburkan seolah-olah Islam sama dengan yang lain, atau orang Islam tidak boleh menyebut di luar Islam dengan istilah kufur, ini adalah bagian dari upaya untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Yang pertama, umat Islam berusaha untuk digiring menerima perbedaan, padahal ini adalah masalah akidah. Seolah-olah ini bukan masalah akidah. Ini adalah masalah yang mendasar. Islam dan kekufuran adalah masalah yang mendasar. Tidak ada kompromi antara Islam dan kekufuran. Begitulah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batili. Kamu jangan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Begitu kata Allah. Karena itu antara Islam dengan kekufuran tidak mungkin dicampur aduk. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, dan sekali-kali kamu jangan ragu. Tetapi memang ada orang yang berusaha terus-menerus menciptakan keraguan kepada Islam, termasuk kemudian membuka pintu lebar-lebar agar umat Islam mau menerima di luar Islam. Karena itu tepat sekali apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menjelaskan surat Al-Bayyinah, Rasulullah mengatakan, la yakra'uha munafikun abadan, wala abdun fi qalbihi syakkun fillah. Ayat ini tidak akan pernah dibaca oleh orang munafik sama sekali. Karena di situ jelas antara Islam dengan kufur, kekufuran, dan siapa saja mereka sudah jelas. Orang-orang munafik ini, mereka berusaha terus-menerus menciptakan kekacauan di dalam tubuh umat Islam. Maka mereka tidak suka membaca ayat ini. Mereka tidak mau membaca ayat ini selamanya, kata Nabi. La yakra'uha munafikun abadan. Atau yang kedua, wala abdun fi qalbihi syakkun fillah. Mereka yang ragu, meragukan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ayat Allah, kalimah yang Allah sebutkan, istilah yang Allah gunakan, mereka berusaha untuk revisi. Apa kata yang tepat untuk mereka? Kecuali persis seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Wala abdun fi qalbihi syakkun fillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah orang-orang munafik. Allah menyelamatkan kita dari fitnah orang-orang yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.